Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Selamat bergabung di acara talkshow kita kali ini dengan tema seputar penanganan paliatif pada kanker anak. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Novita, ibu dari almarhumah Rai yang tervonis kanker tulang. Dan saya ditemani oleh teman seperjuangan saya, yaitu saya Dianovita, bunda dari anak almarhum Dwayne Honza Mesepi. Diagnosanya kanker otak. Selamat datang kepada narasumber kita kali ini, yaitu Bapak Dadan Safei. Beliau adalah salah satu perawat asuhan paliatif dari Rachel House. Selamat sore Pak, gimana kabarnya hari ini? Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Pak Dadan agar kita bisa paham lebih dalam lagi tentang penanganan paliatif itu sendiri. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja pertanyaannya Pak Dadan ya. Perawatan paliatif itu sendiri apa sih Pak Dadan? Coba. Apa sih perawatan paliatif atau apa paliatif atau apa sih palliative care seperti itu ya? Bagi ibu, bapak atau siapapun yang ada di rumah yang mendengar acara kita sore ini, jadi perawatan paliatif itu spesialis perawatan medis atau asuhan atau pendekatan perawatan untuk pasien dengan kondisi penyakit serius gitu kan ya, kemudian penyakit yang mengancam jiwa, penyakit yang membatasi hidup seperti itu, termasuk diantaranya ya kanker, atau anak dengan HIV/AIDS, atau anak dengan kelainan bawaan sejak lahir seperti itu. Terus ada dengan masalah neurodegeneratif itu problem syaraf ya, ada. Itu juga kategori penyakit tadi yang serius mengancam jiwa dan membatasi hidup. Nah, terus untuk apa gitu kan, sifat perawatan ini melengkapi sebetulnya perawatan medis yang sifatnya menyembuhkan. Kalau di rumah sakit kan ya Bun ya, kita mengenal ada pendekatan terapi itu kuratif ya, memang tujuan utamanya untuk menyembuhkan. Misal kalau kanker itu dari kankernya. Nah, kalau asuhan paliatif itu sifat tujuannya itu meredakan, mengelola, mencegah gitu kan, meringankan penderitaan pasien, termasuk diantaranya nyeri gitu kan ya, kemudian kesiksaan lainnya seperti sesak atau gejala lainnya yang sulit di rumah. Biar apa? Biar kualitas hidup pasiennya itu baik gitu ya, meningkat lah seperti itu. Berkualitas mungkin. Betul. Oke, pertanyaan selanjutnya, apa benar perawatan paliatif itu adalah perawatan yang diberikan bagi pasien yang memang sudah tidak mendapatkan perawatan atau tindakan di rumah sakit, Pak? Tidak semuanya benar. Jadi pernyataan itu ada benarnya tapi tidak sepenuhnya benar gitu kan. Jadi ada sebetulnya perawatan paliatif ini tidak hanya diberikan untuk pasien-pasien yang maaf ya udah terminal. Terminal itu pasien yang udah dekat misalnya dengan akhir hidup lah atau menjelang ajal seperti itu tidak sepenuhnya seperti itu. Jadi ada kami misalkan menerima pasien, pendekatan perawatan paliatif itu bisa diberikan saat diagnosa ditegakkan, tapi porsinya dikit itu tetap kan ketika diagnosa ditegakkan, misal anak dengan diagnosa kanker A misalkan, kanker tulang atau tadi kanker otak, yang akan terlibat banyak itu kan pendekatan perawatan kuratif. Nah, perawatan paliatif itu bisa terlibat tapi di awal itu sedikit. Dan di luar negeri, di Malaysia, di Singapura, kemudian di Amerika, di Australia, guru-guru kita yang mengajar ya, guru saya, perawatan paliatif itu bisa diberikan di awal. Mungkin untuk perawatan paliatif ini sendiri kan naungannya Rachel nih, mungkin masih sedikit kali ya di Indonesia ya kan ya? Masih sedikit banget ya? Masih sedikit Bun. Sebetulnya yang mengerjakan pendekatan perawatan paliatif anak itu Rachel House, tapi kalau dewasa ada beberapa. Contoh Yayasan Kanker Indonesia. Lalu apa saja yang meliputi perawatan paliatif
itu sendiri? Kalau yang kami kerjakan itu nggak hanya seputar, misal kami ngelola isu nyeri, sesak, demam, mual, muntah, susah BAB, diare, misalkan, atau keluhan anak susah makan, misalkan di rumah, tidak. Kami mengerjakan lebih dari itu. Walaupun kami perawat, kami mengerjakan misal dari sisi psikologis, kita memberikan dukungan, ya seperti itu. Jadi sifat perawatannya mencakup 4 aspek tadi. Saya rasa itu sih yang membedain ya. Kalau kami memang dari sisi perawat anak, bahkan sebetulnya yang melakukan, yang terlibat ya di asuhan paliatif ini bisa banyak orang gitu kan, bisa psikolog, bisa psikiater sebetulnya kalau dengan kondisi psikososial sulit, bisa orang ahli gizi, bisa rehabilitasi medik, bisa pekerja sosial seperti kita misalkan ya, yang memberikan dukungan sesama misalkan ya, orang tua, misalnya sesama orang tua dengan anaknya yang sakit kanker seperti itu bisa, itu juga bisa terlibat dalam asuhan paliatif. Dan satu hal yang mau saya bilang ya, ketika pun dikonsul ke paliatif, nggak lepas perawatan medisnya. Iya, ini kan saling apa ya, saling antara perawat dan tim medis di rumah sakit itu harus kerjasama ya untuk tahu kondisi si pasien ini gitu ya Kang ya. Itu perlu adanya kerjasama tim. Tetap Kang Dana tetap laporan gitu kan ke dokter. Jadi bila pun ada kondisi sulit di rumah atau pilihan keluarga merawat pasien di rumah, kita lapor ke dokternya. Jadi peran kita, kalau saya ya sebagai perawat anak dan tim paliatif dari Rachel House yang menjaga anak-anak dengan kondisi sakit yang memang udah sulit, sangat berat, kita sebagai advokat ya, kita memberikan advokasi, kita sebagai telinga kedua, kemudian lisan kedua dari keluarga yang menguatkan untuk ke dokter, supaya apa, jangan ada kesan ketika pun pilihan di rumah itu nggak ada yang disalahkan gitu kan, itu bukan pilihan yang salah. Itu sih. Dan untuk obat-obatannya pun juga harus dokter dulu yang menyetujui. Betul, jadi obat-obatan yang diberikan ke pasien, misal untuk ngelola isu tertentu di rumah itu datangnya bukan dari perawat, datangnya dari dokter, itu juga atas advis dokter. Perawat kami lah ya, kami itu hanya tadi kepanjangan suara aja dari keluarga yang menyampaikan ke dokter biar penanganannya lebih cepat gitu kan. Ya betul. Lalu Pak Dadan, bagaimana perawatan paliatif pada pasien kanker anak dan apa perbedaan antara perawatan paliatif pada pasien anak dan pasien dewasa Pak? Bedanya satu sini saya ingat ya, ini juga dari guru saya, kalau anak itu kan belum bisa memilih kadang ya, belum bisa memilih, karena kan yang dikatakan anak itu 0 sampai 18 tahun sebetulnya, bila anak itu belum menikah lah ya, itu anak-anak. Terus yang membedakan itu gini Bu, yang memarahi ya, kalau anak itu sifatnya perawatan ya, pendekatannya itu anak, ibu, ayah atau keluarga, jadi sifatnya family care center, FCC lah kita bilangnya. Kenapa? Karena tadi anak itu ada yang belum bisa memilih pilihan, atau anak kadang sulit buat menyampaikan sesuatu ya karena masih kecil. Jadi bahasa yang bisa dimengerti itu seringkali orang tuanya, entah itu ibunya, entah ayahnya, entah neneknya kalau memang nggak ada orang tuanya. Jadi sifatnya itu terpusat di keluarga gitu kan. Jadi mungkin Ibu ya kemarin ngerasakan itu. Jadi sifat yang membedakannya itu ya family care center, jadi terpusat di keluarga, jadi bukan hanya pasien. Kendala terberat dari Rachel House untuk menangani pasien paliatif itu apa? Kendalanya? Terutama pas ini deh, pas zaman COVID. Kendalanya nih? Kalau buat saya pribadi ketika COVID itu APD ya. Oh iya, zamannya anak saya itu pakai APD ya. Karena saya ingat ya, kalau diingatkan perawatan paliatif itu erat dengan apa ya, caring gitu kan ya, itu tuh kepedulian, compassion itu berbelas kasih, kedekatan, kemudian dan lain-lainnya maksudnya.
ketika pandemi itu agak sulit karena kita ada apa sih batas waktu sama barrier itu apa ya? Apa ya, kayak yang menghalangi gitu kan. APD itu menghalangi buat kami. Jarak ya dengan pasien. Betul. Itu Dengan keluarga gitu ya. itu menyulitkan. Terus kalau dari sisi teknis kan itu lebih panas, lebih gerah. Itu jujur lebih rumit alurnya gitu kan ya. Ibu ngalamin lah, Mama Aira juga ngalamin. Kita kalau visit kan orang tuanya ada yang batuk enggak, ada swab dulu. Itu sebetulnya jadi tantangan kalau yang pas pandemi. Tapi jadi di tantangan paling tadi ya, tantangan dengan isu medis yang sulit, tantangan dengan isu apa sih kayak kedukaan atau belum menerima kondisi penyakit anaknya ya. Jadi buat mengelola itu tuh ya Rachel nggak sendiri, kita ada tim bantuan lain. Gini Pak, apa saja yang harus diperhatikan dalam menangani perawatan paliatif pada pasien anak dan dewasa? Yang penting ya, anak itu yang kecil badannya. Ini kata guru saya ya. Jadi anak itu yang kecil badannya, seringkali pikirannya itu lebih dewasa. Iya. Jadi ketika pun itu anak-anak yang misal udah lemah, sulit buat bicara, atau anak dengan ada kesulitan buat mendengar, atau anak yang kesulitan dengan melihat ya, itu tetap pasien, anak, dan ya kita tetap mesti tanya, mesti kita libatkan. Jadi kalaupun anak yang udah maaf ya penurunan kesadaran, koma sekalipun, itu tuh tetap hidup, tetap ada, tetap keluarga ya, anak yang ibu sayangin gitulah ya, yang keluarga ibu sayangin, ya kita tetap rawat. Bahkan kita tanya, ya anaknya nggak jawab nggak apa-apa. Jadi maaf ya, bila pun memang itu udah berat, ya kita tetap merasa bahwa ya memang anaknya tetap hadir, ada nungguin kita, ya kita tetap rawat. Paling itu saya rasa ya, karena saya dewasa nggak terlalu ini ya, tapi itu saya rasa sih. Dan satu hal lagi buat para ibu atau orang tua ataupun di luar sana, kita perlu tanya anak. Ada kalanya anak juga ngerasa capek misalkan ya, itu juga hal yang wajar ya. Dengan perawatan misal, kalau saya sih mempraktekkan bila pun itu anak-anak, saya tetap akan sapa, tanya, bahkan dilibatkan dalam perawatan, karena yang kecil itu hanya badannya gitu ya, pikirannya itu tidak tuh. Kak, ini hambatan yang dapat terjadi dalam melakukan perawatan paliatif itu apa Pak? Hambatan ya, sistem saya rasa ya. Perawatan paliatif ini itu bagian kan ya spesialis perawatan medis. Secara kalau jaminan itu kita belum terjamin oleh BPJS. Itu saya rasa jadi hambatan. Jadi nggak setiap pasien bisa mendapatkan perawatan paliatif yang berakses dibantu pemerintah lah seperti itu. Kalau dari sisi by system ya hambatan sebetulnya. Kalau dari kita yang sebagai pelaksana pemberi asuhan, hambatan itu kadang sebetulnya kita itu jarak yang terlalu jauh, kita belum bisa ya, hambatan ya, tantangan. Jadi kita nggak bisa menjangkau, maaf gitu kan. Terus sebetulnya dengan kondisi yang kompleks, maaf banget ya, ketika kita nggak banyak tim yang terlibat, ada kondisi yang kompleks itu, contoh lah pasien yang memilih untuk keluarga pasien memilih untuk perawatan sendiri misalkan ya, tertutup, sebetulnya itu ya menghambat ya, sisi perawatan menghambatnya ya, kita tidak bisa memberikan asuhan ketika pasiennya itu memang keluarga pasien maaf ya ngerasa belum perlu gitu kan ya. Ya. Next ini kan, lalu apakah jika seorang pasien yang sedang melakukan terapi ini paliatif nih, sudah dinyatakan paliatif, dia tidak lagi diberikan terapi kanker lagi kan? Itu salah Bun. Jadi ini saya mesti bilang ya, sifat perawatan paliatif itu
tadi kan salah satunya holistik. Kemudian pendekatan lainnya itu total aktif. Jadi yang dimaksud total aktif itu perawatan paliatif ini tidak menggantikan perawatan utamanya. Tetap perawatan kankernya ini ya. Ada, jadi makanya misal ya kalau dengan kondisi pasien yang udah sulit, misalkan respon kemonya juga parsial ya, parsial itu responnya sebagian berhasil, sebagian ternyata di luar harapan. Makanya ada sifat pendekatannya itu misal kemo paliatif, radiasi paliatif, betul. Kemudian yaitu contohnya. Terus kita juga dampingin beberapa pasien yang dikonsulkan ke tim paliatif itu tetap jalanin kemo kok. Kemo yang kuratif loh. Ada. Jadi bukan berarti ketika pun udah dirawat bersama ya, bilangnya itu rawat bersama. Jadi bukan alih rawat bersama itu tidak menghentikan perawatan utamanya. Terus apa yang kita lakuin? Ada banyak contoh. Ketika misalkan seorang pasien anak diberikan kemoterapi dengan pendekatan dosis yang dinaikkan karena ada penyebaran misalnya, atau kalau kanker darah itu dengan relapse, kita cepat bantu kelola gejalanya karena efek sampingnya mungkin lebih berat karena dosis obat kemonya lebih tinggi kayak gitu. Betul. Saya pikir kalau sudah dinyatakan gitu kan paliatif itu tidak ada penanganan kemo lagi. Jadi kalaupun udah dinyatakan paliatif, pasien bisa kontrol, bahkan bisa ke IGD, bisa tetap dapatin obat, bisa transfusi, bisa. Seringkali itu jadi asumsi, itu pikiran di keluarga pasien karena belum terinfokan aja. Ketika pun misal ada satu anak ya, karena kita membicarakan anak ya, dikonsulkan ke paliatif, itu tidak berarti menghentikan pengobatan, tidak menghentikan perawatan gitu. Yang saya alamin, yang saya tahu, paling beda pendekatan aja. Beda pendekatan. Contoh ketika memang udah sulit ya, kankernya yang lebih merusak, menyebar misalkan tadi kan dengan metastatis tadi, jadi sifat pemberian kemo atau sinarnya itu memang hanya untuk meredakan gejala aja atau untuk menghambat dari metastasisnya itu. Saya pernah dulu pengalaman almarhum juga gitu. Saya pengen dia berjemur kan, ceritanya saya pindahin gitu. Ternyata nadinya langsung tinggi. Waduh, ini nyeri nih. Dia akhirnya pelan-pelan ini baru didorong ke depan aja ya kan ya waktu itu ya. Itu nadinya udah tinggi, berarti nggak berani deh. Itu kondisi pasien yang tidak memungkinkan untuk ya. Oke, ini mungkin ada pertanyaan dari IG ya Kak ya? Iya. Oke, monggo Kak Eka. Pertanyaan dari Januar 664. Kakak, apakah paliatif ada yang sembuh? Oke. Kan ada nih pertanyaannya berat kayaknya. Ringan tapi berat jawabannya. Sampai yang dengerin. Ya, tapi menarik gini. Saya perlu bilang kalau saya ditanya itu, kalau konteksnya ini pertemuan langsung ya, ya Bun ya. Saya sering tanya balik arti sembuh buat, misal ya buat tadi Mama Jan ya. Itu apa gitu kan ya? Karena apa sih sembuh itu gitu? Apa sembuh buat ibu untuk anaknya? Apa sih arti sembuh ya menurut adik misalkan? Ada anak-anak yang bercerita, iya cuma pengen tidur nyenyak gitu kan, pengen bebas nyeri, pengen enak makan nggak sakit. Betul. Seringkali yang dibilang sembuh itu beda-beda gitu kan ya. Jadi kalau konteksnya di saya yang mengasuh anak dengan pendekatan perawatan paliatif, akan saya tanya balik karena itu beda-beda. Tapi kalau di secara umum balik lagi, entah sembuh ini misal survive di angka 5 tahun, survive 7 tahun, misal survive 8 tahun, karena ini akan diskusi sih sebetulnya. Nah, kalau yang saya pegang di Rachel, ada nggak sih anak yang bertahan karena kankernya setelah dikonsulkan ke paliatif? Ada. Oh, ada. Sekarang anaknya ada 21 tahun dengan yosak tumor ya. Kanker yang di kantung kemih. Ya, tuh ada dari Darmais atau dengan misal osteosarkoma saya rasa ada dengan os amputasi, jalanin kemo bisa stabil sehat.
Tapi kan anak-anak kanker itu harus tetap kontrol ya per 6 bulan, karena khawatir ada kekambuhan ya. Betul ya, adanya kekambuhan, adanya berulang. Jadi balik lagi, apa sih itu sembuh gitu. Oh, bukan lagi, berarti apa itu sembuh gitu ya. Definisinya beda ya, Gitu ya. artinya beda. Udah. Masih ada kaitan pertanyaan dari sini? Udah. Makasih Mama Janu untuk pertanyaannya. Ya, Mama Janu makasih. ya. Oke Pak, banyak yang ingin tahu nih Pak, maaf ya. Keperawatan menjelang ajal dan paliatif itu apa sih Pak? Nah ini bagian kedua. Jadi tadi kan menyambung pertanyaan sebelumnya, saya ingat. Apakah perawatan paliatif ini hanya untuk pasien menjelang aja? Jawabannya kan tidak. Nah, tapi perjalanan ke depannya, maaf ya, kita akan banyak membicarakan tentang perawatan menjelang aja atau perawatan di akhir hidup. Kami sebagai tim paliatif sebetulnya ini secara umum ya diajarkan bahwa harus memaknai bahwa meninggal itu kondisi yang wajar, dalam artian setiap yang hidup itu akan meninggal, atau setiap yang datang itu akan pergi, yang tadinya ada jadi nggak ada, kayak gitu kan. Itu melihat itu tuh normal, karena kita pun akan seperti itu. Bedanya pasien yang dikonsulkan ke kami ya, pendekatan perawatan paliatif itu tadi kan dengan kondisi sakit yang berat, mengancam jiwa, serius, membatasi hidup. Salah satunya kan diantaranya kanker dan penyakit lain tadi yang saya bilang. Akan ada fase dimana memang penyakit ini tuh ya lebih kuat, dokter bilang kankernya lebih tangguh, kita udah berusaha ternyata pengobatannya, responnya tidak sesuai, nggak diharapkan. Ini kan bukan salahnya pasien, bukan salahnya orang tua, semuanya udah berusaha. Nanti dikasih pilihan, kalau memang udah sangat berat, misal dokternya bilang angka harapan hidupnya sedikit, mungkin 10%, tapi kita tetap bisa lakuin sesuatu, nah itu kita arahnya memang pendekatan perawatan di akhir hidup. Tapi tidak menghentikan perawatan, tetap kita tetap berikan obat untuk mengelola gejala, kita penuhin kebutuhan makannya, ya kita penuhin kebutuhan dasarnya lah. Ya, jadi saya tuh selalu bilang ke orang-orang tua pasien ya, yang masih ada ataupun yang udah tiada sekarang gitu kan, bahwa bila pun kita nanti di rumah merawat pasien ataupun merawat pasien di rumah sakit saat kondisinya udah sangat sulit, udah berat terkait perjalanan penyakitnya, itu kita tidak nyerah. Kita sedang tidak menyerah, bila pun tetap di rumah. Kan 2-3 tahun, mungkin 4-5 tahun yang udah dijalanin itu kan udah berjuang, banyak yang udah dilakukan gitu kan, yang diusahakan ya, terkait tenaga, waktu, uang, pikiran, cinta, kasih sayang, semuanya kan, capek, senangnya, susahnya. Jadi itu tuh perjuangan. Begitupun bila pun kita ke rumah, itu bukan menyerah, kita hanya berhenti sejenak buat ngelihat situasi ya, gimana sih kita saat ini gitu kan, apa sih yang penting buat anak kita saat ini gitu kan. Karena saat kondisi anak yang udah benar-benar lemah misalnya karena perjalanan sakitnya, yang dibutuhkan itu kadang cuma dekat dengan keluarga, gitu kan ya. Dulu ada orang tua pasien bilang ke saya, menyesal gini, kita kan pengen ya, saya yang ibunya bilang, saya yang lahirin, misalkan ayahnya yang azanin saat itu, didoain sejak kandungan, sejak lahir, masa sih pas mau pergi nggak ada, kita ada sekat pemisah, misal karena dipicu, misal di mana. Jadi maaf ya, memilih perawatan di rumah sampai meninggal itu tidak salah, itu nggak apa-apa, itu boleh, dan itu justru bisa jadi baik. Bila pun memilih perawatan di rumah sakit itu juga nggak salah. Kalau memang terlalu takut di rumah sakit juga nggak salah, itu juga bisa jadi lebih baik di rumah sakit dengan kondisi tertentu. Jadi kalau apa yang penting tadi, saya rasa sih dekatnya anak dengan keluarga, waktu-waktu lebih berkualitas, tidak adanya jeda, sekat jarak, tidak adanya jarak gitu kan. Kadang saya sih perlu menekankan aja bahwa ya bila pun tetap di rumah juga nggak salah ya. Jadi bukan berarti mesti diinfus, bukan berarti mesti selalu dipasang selang makan mungkin, atau
ditransfusi ya. Bila pun diperlukan silahkan. Ataupun kita di rumah itu nggak salah. Kalau memang itu udah perawatan, betul, perawatan. Pilihan masing-masing juga sih ya. Dan saya perlu nambahin gini Bun, salah satu kan ada tuh kriteria meninggal baik itu ada. Contoh kita bisa meredakan gejalanya, adanya kedekatan, adanya kualitas yang lebih bagus ya, waktu-waktu yang dipunyai itu berkualitas. Bisa banyak, bisa lebih dekat gitu kan ya, salah satunya. Kemudian tidak adanya gejala baru yang memang menyakitkan. Itu juga salah satu indikasi. Kemudian ya dia nyaman, terbebas dari nyeri kayak gitu kan. Kemudian yang salah satu yang penting itu kan harapannya, kalaupun benar ya anak kita udah waktunya udah dekat, udah tiba, ya bisa meninggal dalam keadaan penuh apa ya? Penuh cinta, betul, dalam dekapan. Kalau orang dewasa kita bilang ya bermartabat ya, meninggal dalam kondisi bermartabat, dekat. Permohonan saya sama Allah Pak, ya Allah, saya ingin kalau dia meninggal di pangkuan saya, dan memang Allah kabulkan. Jadi kita terakhir video call ya tanya izin saya kadang buntu itu sebenarnya saya aduh pendadahan, tapi ini berat banget. Kita yang melahirkan, kita yang merawat, terus kita juga yang harus nuntun dia di kata-kata terakhir. Oh ya Allah, kadang saya bisa enggak gitu kan, bisa. Itu support saya waktu saya lagi kondisi tidak baik, kan Dadan banyak support saya, banyak menguatkan. Lingkungan keluarga, ibu saya, suami, anak pertama saya tuh benar-benar yang mendampingi adiknya. Benar-benar itu kenangannya itu ya yang kita sulit. Dengan hari-hari kita ngelewatin masa-masa sulit tuh berdua tuh bener-bener Ya, dan asuhan paliatif nggak berhenti saat pasiennya udah meninggal kan. Iya, psikologis kita. Betul, jadi nanti ada dukungan kedukaan berkabung. Kami masih ada kunjungan ke rumah pasien, ke rumah orang tua pasien. Ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, tergantung bulan. Tapi nggak rutin. Sama dukungannya buat orang tua pasien, sama. Itu penting, karena balik lagi sifat perawatan di anak itu, paliatif anak itu kan family care center ya. Saya rasa di dewasa juga sama, tapi kalau di anak itu lebih terfokus kan ke keluarga. Jadi kita perlu mengasuh ibunya, ayahnya, entah itu neneknya, entah itu kakaknya, atau bahkan adiknya kalau pasiennya udah remaja. Sama, kita tetap berikan asuhan itu, kita tanya, kita berikan dukungan lah. Nah, ada namanya fase kedukaan, Mama Rai gitu kan. Ada di mana memang kita masih, ini fase kita udah nerima nih, ntar ada lagi nyangkal lagi. Ya gitu kan. Kalau ditanya sampai kapan sih kita berduka, ya sepanjang kita hidup. Tapi bisa jadi nggak setiap hari. Jadi di momen-momen tertentu aja kita ingat. ada momen yang mengingatkan langsung timbul. Itu normal, itu normal. Ya kalau saya begitu ya, kadang misalnya kita ya kalau zaman sekarang kan kita bikin status gitu, kita kangen sama anak gitu. Nah suka ada yang bilang nggak boleh begitu, kasihan anaknya di sana. Terus saya suka, saya nanya sama guru saya juga. Saya nanya sama guru saya, guru saya, salah nggak sih kita mengenang, kita rindu? Karena siapapun boleh berbicara, nggak boleh katanya kasihan anaknya. Kalau udah di sana kan dia nggak ngerasain apa yang ada di dunia, ya kan ya. Karena dia udah di sana udah bahagia, kitanya yang di sini yang sedang memperjuangkan apa ya, memperbaiki hati kita, mengelola gimana caranya nih kita nggak terlalu dalam ingat kenangan-kenangan, tapi kan sulit kan itu. Nggak semudah orang bilang bisa kok, gampang kok beraktivitas. Oke, kita beraktivitas. Ada di mana saat kita sedang sendiri, tiba-tiba nah itu kan kita yang sulit itu saat kita lagi sendiri gitu kan. Kalau memang kita perlu bicara dengan tim profesional, bahkan ya kita boleh kok bicara dengan psikolog, nggak salah. Dan emang kita sakit pikiran, bukan berarti orang yang bicara dengan psikolog itu ada problem yang salah kejiwaan, enggak. Jadi seringkali ketika kita kesulitan buat menemukan cara buat ngerasa lebih baik, saking kompleksnya
masalah psikologis, perasaan ya, emosi, Iya. bicara dengan profesional bisa. Ya, itu bisa dengan psikolog. Banyak yang ingin tahu Pak, menghadapi psikologis pada pasien yang menjelang ajal itu gimana ya Pak? Sulit sih memang situasinya ya, Mama Rai ya. Kita kan membicarakan suatu kondisi yang memang nggak kita inginkan ya, yang nggak kita inginin, yang nggak kita harapin gitu kan ya, menjelang berpisah secara fisik ya, berpisah secara fisik, melihat kondisi anak yang sakit, anak yang tambah lemah, anak yang nggak makan minum, sedikit makan sedikit minum, sementara kita makan minum, mungkin anak yang sulit tidur, anak dengan nyeri misalkan. Ya itu setidaknya banyak mempengaruhi masalah psikologis, termasuk di pasien dan orang-orang terdekat. Contoh lah, orang tua jadi lebih khawatir, orang tua jadi lebih takut, orang tua cenderung tidak berani gitu kan ya, mengambil keputusan. Ada banyak orang tua yang ngerasa takut disalahkan ngerawat di rumah, maaf ya, mungkin oleh dokternya yang berharap masih ke rumah sakit, atau mungkin keluarga yang lain yang nggak tahu kenapa sih nggak dibawa ke rumah sakit kayak gitu. Itu juga sering terjadi. Atau mungkin anak yang cenderung diam, nggak bicara karena dia udah tahu misalkan perjalanan sakitnya. Itu juga kita banyak jumpain. Atau itu contoh lah, suatu kondisi perasaannya atau emosional. Emosi itu bukan marah ya, emosional yang muncul di anak saat memang udah sulit gitu kan. Jadi yang kita perlukan saat itu sebetulnya hanya lebih dekat aja. Kami sebagai perawat lebih kunjungan lebih sering, kunjungannya lebih lama, kita banyak bicara ya, duduk maksudnya, memperhatikan pasiennya, kita memperhatikan anggota terdekat keluarganya, termasuk ayah ibunya kalau memang pelaku rawatnya ayah ibunya. Jadi semua kita dengarkan, kita support. Kalau kami masih sulit, kadang saya juga kunjungan kan nggak sendiri ya. Jadi ada dokter, ada psikolog, kadang saya juga sama. Jadi tentu akan beda ketika kondisi anak yang udah sangat lemah ya, maaf, menjelang ajal itu dukungannya akan lebih banyak. Ada kadang kita perlu dukungan orang, maaf ya, ustadz. Ada yang waktu itu non muslim ya, dukungannya pastor misalkan, pendeta ada. Palliative care itu memang diperlukan saat pasien sudah di fase-fase akhir, atau bisa juga dilakukan sejak awal terdiagnosa masih kuratif. Ya, terima kasih Bapak Lula. Tadi udah sempat saya jawab, saya izin ulang. Ini perkara porsinya saja sih Pak Lula ya. Jadi perawatan paliatif bisa diberikan di awal sejak diagnosa ditegakkan. Tapi dikembalikan ke DPJP-nya, dokter utamanya merasa perlu, betul, merasa perlu diberikan saat itu tidak. Kalau memang perlu, kita bisa terlibat. Kemudian misalkan dokternya ngerasa udah perlu terlibat, kemudian adanya kerelaan, udah dijelaskan nih ke orang tuanya, adanya kerelaan, oh iya saya perlu bantuan tim medis yang memang khusus untuk bantu yang udah terbiasa ngelola nyeri di rumah misalkan. Jadi kita bisa terlibat lebih awal, tapi porsinya lebih sedikit. Kita nggak lebih banyak mengerjakan pendekatan perawatan paliatifnya karena masih banyak ke rumah sakitnya. Karena masih banyak pengobatan pendekatan yang sifat menyembuhkan, kuratif. Jadi perkara porsi saja. Kalau memang pasiennya udah perjalanannya lebih sulit, maaf ya, misal respon kemonya itu udah parsial, itu sebagian, atau udah dengan metastasis ya, udah dengan penyebaran, tergantung penyebarannya, penyebaran yang dekat atau yang jauh, atau yang satu organ atau yang banyak organ, itu memang pendekatan perawatan paliatifnya akan lebih banyak dan lebih luas. Contoh luas itu bukan hanya perawat nanti yang akan terlibat dengan isu nyeri misalkan, yang akan banyak terlibat itu ya kita kerjasama dengan tim dokter anestesi misalkan, dengan isu masalah perasaan yang sulit gitu kan, emosional yang sulit, ntar yang dilibatin itu psikolog ya, termasuk anak yang murung pendiam misalkan sulit dikaji, ntar anak dengan kebutuhan yang sifatnya perawatan misalkan dengan
maaf ya, yang kakinya kecil, kontraktur itu kekakuannya. Itu kan seringkali kita libatin orang rehabilitasi. Itu kan ya orang fisioterapi. Masih ada tuh yang seperti itu. Jadi perawatan paliatif memang akan lebih terasa banyak oleh pasien keluarga itu ketika udah di fase akhir. Sebetulnya seperti itu, karena lebih banyak yang terlibat sama porsi perawatannya lebih banyak gitu, waktunya yang kita berikan. Betul. Yang menjelang ya. Betul. Tapi tetap bisa diberikan di awal. Udah, Bunda Duen, nggak ada pertanyaan lagi? Sudah. Oke. Karena berhubung udah sore banget ya. Untuk acara sore ini saya atas nama FDK dan saya Bunda Duen serta sahabat saya Mama Rai mengucapkan terima kasih banyak untuk Alhamdulillah, sama-sama. Dr. Chaos yang sudah memberikan waktunya, memberikan kesempatan kami untuk sharing di kegiatan sore ini. Terima kasih banyak ya Kak Dadan ya. Kami sangat terima kasih Kak datang ke sini dan Kita pamit undur diri ya. Ya. Saya Novita. Dia Novita. Selamat siang semuanya. Selamat kembali beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.